Gelombang besar perubahan kembali mengguncang sepak bola Indonesia. Bukan isu, bukan wacana, tapi langkah nyata. Setelah sekian lama publik menanti arah jelas revolusi timnas Indonesia, kini semuanya mulai terlihat terang. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih kepala bukan hanya pergantian sosok di pinggir lapangan, itu adalah pernyataan perang. Pernyataan bahwa PSSI ingin membawa timnas Indonesia naik kelas, naik level, dan naik mentalitas. Dan hari ini, mesin itu mulai dipanaskan. PSSI benar-benar tancap gas. Proses naturalisasi pemain keturunan kembali digulirkan. Dan dua nama yang kini menyedot perhatian besar publik sepak bola nasional adalah Jansen Sildt dan Laurin Ulrich. Dua pemain muda, bertalenta dengan latar belakang sepak bola Eropa yang kini diproyeksikan menjadi bagian dari masa depan Garuda. Simak sampai selesai. Joy Pelupesi masih marah gara-gara Patrick Kluivert gagal bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sepak bola tidak selalu soal kemenangan. Kadang, justru kegagalanlah yang meninggalkan luka paling dalam. Dan hari ini, kita akan membahas satu cerita pahit dari ruang ganti timnas Indonesia. Cerita tentang harapan besar, mimpi yang nyaris jadi nyata, lalu hancur dalam sekejap. Cerita tentang Joy Pelupesi, seorang pemain yang sudah memberikan segalanya, tenaga, pengalaman, dan sisa-sisa puncak kariernya. Namun harus menerima kenyataan pahit, timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dan yang membuat semuanya semakin menyakitkan, kegagalan itu terjadi di saat peluang terbuka lebar. Tonton hingga selesai ya. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Gelombang besar perubahan kembali mengguncang sepak bola Indonesia. Bukan isu, bukan wacana, tapi langkah nyata. Setelah sekian lama publik menanti arah jelas revolusi timnas Indonesia, kini semuanya mulai terlihat terang. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih kepala bukan hanya pergantian sosok di pinggir lapangan, itu adalah pernyataan perang. Pernyataan bahwa PSSI ingin membawa timnas Indonesia naik kelas, naik level, dan naik mentalitas. Dan hari ini, mesin itu mulai dipanaskan. PSSI benar-benar tancap gas. Proses naturalisasi pemain keturunan kembali digulirkan. Dan dua nama yang kini menyedot perhatian besar publik sepak bola nasional adalah Jansen Sildt dan Laurin Ulrich. Dua pemain muda, bertalenta dengan latar belakang sepak bola Eropa yang kini diproyeksikan menjadi bagian dari masa depan Garuda. Simak sampai selesai. Jika kita mundur sedikit ke belakang, timnas Indonesia sudah berkali-kali mencoba bangkit. Namun seringkali upaya itu terhenti di tengah jalan. Program berubah, pelatih berganti, visi tak konsisten. Tapi kali ini terasa berbeda. PSSI tidak lagi bergerak reaktif, melainkan strategis dan terencana. Penunjukan John Herdman menjadi fondasi utama. Pelatih yang terbiasa menangani tim nasional, memahami manajemen pemain diaspora, dan dikenal mampu membangun mental juara. Dan kini, fondasi itu mulai diisi dengan material yang tepat. Naturalisasi Jansen Sildt dan Laurin Ulrich bukan keputusan dadakan. Keduanya masuk dalam 6 nama yang saat ini berada di radar utama PSSI. Artinya, mereka bukan sekedar opsi, tapi bagian dari rencana besar. Jansen Sildt dikenal sebagai pemain bertahan modern, tipikal bek yang tidak hanya kuat dalam duel, tapi juga nyaman menguasai bola. Dalam sepak bola modern ala John Herdman, pemain seperti ini sangat vital. Sementara Laurin Ulrich adalah gelandang dengan visi, teknik, dan kecerdasan bermain. Ia bukan tipe gelandang yang hanya berlari, tapi gelandang yang berpikir, mampu mengatur tempo, membaca ruang, dan menjadi penghubung antar lini. Keduanya adalah profil pemain Eropa modern yang selama ini masih minim di skuad timnas Indonesia. Dan inilah yang membuat proses naturalisasi mereka begitu krusial. Yang menarik, PSSI kali ini tidak hanya memberi lampu hijau, tapi turun langsung mengawal proses dari A sampai Z.
mulai dari penelusuran garis keturunan, verifikasi dokumen, proses kewarganegaraan, hingga memastikan semuanya sesuai dengan regulasi FIFA dan hukum Indonesia. Tidak ada lagi proses yang berjalan lambat tanpa kejelasan. Tidak ada lagi kesan ragu-ragu. PSSI ingin memastikan bahwa ketika John Herdman membutuhkan pemain, semuanya sudah siap. Ini adalah sinyal kuat bahwa era setengah-setengah telah berakhir. Indonesia tidak lagi sekedar ikut arus, Indonesia sedang membangun kekuatan. Satu hal penting yang perlu dipahami, naturalisasi bukan berarti menutup pintu bagi pemain lokal. Justru sebaliknya, naturalisasi adalah akselerator, alat untuk mempercepat proses belajar, meningkatkan standar latihan, dan memacu kompetisi internal. Dengan hadirnya pemain seperti Jansen Silt dan Laurin Ulrich, pemain lokal dipaksa naik level. Tidak ada lagi zona nyaman, tidak ada lagi jaminan posisi utama, dan inilah yang dibutuhkan timnas Indonesia selama ini. Menariknya, proses pendekatan kepada Jansen Silt dan Laurin Ulrich tidak dilakukan secara kaku dan formal. PSSI memanfaatkan kekuatan ikatan emosional. Dua nama yang sudah lebih dulu merasakan atmosfer timnas Indonesia, Kevin Dix dan Jay Itzes, diproyeksikan menjadi jembatan utama. Mereka bukan hanya memperkenalkan Indonesia sebagai negara, tapi sebagai rumah. Kevin Dix dan Jay Itzes tahu betul bagaimana rasanya mengenakan jersey merah putih. Mereka memahami tekanan supporter, euforia stadion, dan rasa bangga saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Pesan yang ingin disampaikan sederhana tapi dalam. Bermain untuk Indonesia bukan soal karir semata, ini soal identitas dan warisan. John Herdman dikenal sebagai pelatih yang tidak bergantung pada satu atau dua bintang. Ia membangun tim dengan kedalaman skuad yang kuat. Dalam sistem Herdman, bangku cadangan bukan pelengkap, mereka adalah senjata. Masalah klasik timnas Indonesia selama ini adalah ketika rotasi terjadi, kualitas langsung turun. Saat pemain inti cedera, performa ikut runtuh. Dengan masuknya pemain seperti Silt dan Ulrich, situasi ini berubah drastis. Rotasi menjadi lebih aman, strategi lebih fleksibel, intensitas latihan meningkat, dan yang paling penting, timnas Indonesia menjadi menakutkan, bukan hanya karena 11 pemain utama, tapi karena seluruh skuadnya. Kita sedang menyaksikan fase baru sepak bola Indonesia. Fase di mana Indonesia tidak lagi puas hanya bersaing di Asia Tenggara. Targetnya jelas, Asia, dunia. Dengan kombinasi pemain lokal bertalenta, diaspora berkualitas, dan pelatih kelas dunia seperti John Herdman, Garuda sedang membangun sayapnya. Perubahan ini mungkin tidak instan, tapi arahnya jelas dan fondasinya kuat. Gelombang itu sudah bergerak, PSSI tidak berhenti. Pemain berdatangan, sistem dibangun, dan kini harapan itu bukan lagi mimpi kosong. Jika proses naturalisasi Jansen Silt dan Laurin Ulrich berjalan mulus, kita akan melihat timnas Indonesia dengan wajah yang berbeda. Lebih matang, lebih solid, lebih disegani. Garuda tidak lagi hanya terbang rendah, ia sedang bersiap menembus awan. Dan ketika saatnya tiba, dunia akan tahu, Indonesia sudah datang. Joy Pelupesi masih marah gara-gara Patrick Kluivert gagal bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sepak bola tidak selalu soal kemenangan. Kadang, justru kegagalanlah yang meninggalkan luka paling dalam. Dan hari ini, kita akan membahas satu cerita pahit dari ruang ganti timnas Indonesia. Cerita tentang harapan besar, mimpi yang nyaris jadi nyata, lalu hancur dalam sekejap. Cerita tentang Joy Pelupesi, seorang pemain yang sudah memberikan segalanya, tenaga, pengalaman, dan sisa-sisa puncak kariernya. Namun harus menerima kenyataan pahit, timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dan yang membuat semuanya semakin menyakitkan, kegagalan itu terjadi di saat peluang terbuka lebar. Tonton hingga selesai ya. Bagi banyak pemain, Piala Dunia adalah bonus. Tapi bagi Joy Pelupesi, itu adalah tujuan hidup. Joy bukan pemain muda yang masih bisa berkata, tenang, masih ada kesempatan berikutnya. Usianya sudah tidak lagi muda. Setiap kualifikasi adalah pertaruhan. Setiap laga adalah kesempatan terakhir. Ketika timnas Indonesia melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Joy tahu, ini bukan sekadar turnamen. Ini adalah titik penentuan hidupnya sebagai pesepak bola. Di tengah perjalanan penting itu, keputusan besar diambil.
Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia, menggantikan Sintayong. Nama besar? Ya. Legenda sepak bola dunia? Jelas. Tapi sepak bola tidak hidup dari nama, melainkan dari sistem, chemistry, dan momentum. Dan disinilah masalah mulai muncul. Di bawah Patrick Kluivert, tren permainan timnas Indonesia justru menurun. Bukan makin solid, tapi makin rapuh. Bukan makin percaya diri, tapi makin ragu. Pergantian ini datang di saat yang paling tidak ideal. Joey Blue Pessi ada di dalam skuad. Dia melihat semuanya dari dekat. Bagaimana ritme permainan berubah, bagaimana koordinasi antar lini tidak lagi sekuat sebelumnya, bagaimana rasa percaya diri perlahan terkikis. Saat menghadapi Arab Saudi dan Iran di putaran keempat, Joey dengan jujur mengakui satu hal. Timnas Indonesia tidak solid. Bukan karena pemainnya tidak mau berjuang, tapi karena sistemnya tidak berjalan. Dan di level setinggi itu, satu kesalahan kecil bisa membunuh mimpi besar. Inilah bagian paling menyakitkan. Menurut Joey, peluang timnas Indonesia untuk lolos sebenarnya sangat besar di putaran sebelumnya. Mereka hampir saja mengamankan tiket lebih cepat. Namun semuanya berubah dalam waktu singkat. Jika kamu kalah 2 kali, maka kamu memang tidak pantas mendapatkannya. Tapi kami hampir saja lolos dengan cepat. Dan tiba-tiba, semuanya berakhir. Kalimat itu bukan sekadar pernyataan. Itu adalah teriakan hati seorang pemain yang mimpinya direnggut tepat di depan mata. Kegagalan ini tidak langsung bisa diterima Joey Blue Pessi. Dia tidak pura-pura kuat, tidak sok tegar. Dia jujur dengan perasaannya. Itu benar-benar menghancurkan hatiku. Perasaan itu bertahan selama 2 minggu. 2 minggu penuh kekecewaan. 2 minggu mempertanyakan segalanya. 2 minggu menatap masa depan dengan kepala tertunduk. Karena Joey tahu, kesempatan ini mungkin tidak akan datang 2 kali. Saat ini Joey Blue Pessi bermain untuk Lommel SK. Secara kualitas dia masih layak. Secara profesionalisme tidak diragukan. Tapi waktu tidak pernah berpihak pada pemain sepak bola. Dalam 5 tahun, saya akan berusia 37 tahun. Jangan pernah mengatakan tidak. Kalimat itu terdengar optimis. Tapi jika didengar lebih dalam, itu adalah optimisme yang dipaksa bertahan. Karena di hatinya, Joey tahu satu hal. Ini seharusnya terjadi sekarang. Joey Blue Pessi menyebut Piala Dunia 2026 sebagai satu-satunya kesempatan saya, 100%. Bukan karena dia pesimis, tapi karena dia realistis. Sebagai pemain, dia tahu kapan harus bermimpi dan kapan harus menerima kenyataan. Kini yang bisa dia lakukan hanyalah tetap bekerja keras, menjaga performa, dan berharap satu keajaiban kecil masih tersisa. Setelah kegagalan itu, Joey sempat berkomunikasi dengan beberapa staf pelatih. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk marah, tapi untuk memahami. Namun semuanya terhenti ketika kerjasama mereka dengan PSSI berakhir. Tidak ada kelanjutan, tidak ada kesempatan memperbaiki. Bukan berarti kita menangis di telepon satu sama lain, tapi kita bekerja menuju sesuatu dan tiba-tiba itu berakhir dengan sayang. Kalimat ini menggambarkan betapa mimpi itu bukan hanya milik satu orang, tapi milik seluruh tim. Apakah Joey Blue Pessi marah? Ya. Apakah dia kecewa? Sangat. Tapi dia bukan tipe pemain yang berhenti karena luka. Sebagai profesional, dia tahu satu hal. Selama masih bermain, harapan belum sepenuhnya mati. Mungkin bukan sebagai pemain inti, mungkin hanya sebagai pelapis, atau mungkin tidak sama sekali. Tapi selama jersey merah putih masih mungkin dipanggilkan, Joey akan siap. Kisah Joey Blue Pessi adalah cermin bahwa keputusan di sepak bola tidak hanya berdampak pada statistik, tapi pada hidup dan mimpi manusia. Pergantian pelatih, sistem yang berubah mendadak, momentum yang hilang, semua itu punya harga, dan harga itu dibayar oleh pemain seperti Joey. Piala Dunia 2026 mungkin telah berlalu bagi timnas Indonesia, dan mungkin juga bagi Joey, tapi kisah ini akan selalu diingat. Sebagai pengingat bahwa mimpi bisa hancur bukan karena kurang usaha, tapi karena waktu dan keputusan yang salah. Joey mungkin masih marah, masih kecewa, dan itu manusiawi. Karena ketika kamu sudah sedekat itu dengan mimpi, kegagalan bukan sekadar kalah. Itu adalah kehilangan bagian dari hidupmu.
saat sepak bola Indonesia sedang mencoba naik kelas, membangun masa depan dan berani mengambil langkah besar, justru suara paling nyaring datang bukan dari dalam negeri, tapi dari negara tetangga. Bukan dukungan, bukan juga apresiasi. Yang terdengar justru nyinyir. Malaysia kembali jadi sorotan, bukan karena prestasi, tapi karena komentar pedas mereka soal penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Padahal di saat yang sama, sepak bola Malaysia sendiri sedang terpuruk, diguncang sanksi FIFA, skandal naturalisasi, dan krisis kepercayaan supporter. Lalu muncul sosok tak terduga Madam Peng, yang justru pasang badan. Dan terakhir, Ole Romeni, striker Timnas Indonesia, ikut angkat suara. Drama panas sepak bola ASEAN pun meledak. Tonton hingga selesai ya. Kita mulai dari titik awalnya. PSSI resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Nama ini bukan nama sembarangan. John Herdman adalah pelatih yang membawa Kanada lolos ke Piala Dunia, membangun tim dari nol, terkenal disiplin, tegas, dan fokus pada proyek jangka panjang. Artinya, PSSI tidak sedang mencari pelatih instan, bukan cari sensasi, tapi mencari arsitek. Indonesia sadar, membangun tim nasional tidak bisa hanya mengandalkan bakat alami. Harus ada sistem, harus ada mental, harus ada arah. Dan Herdman dipilih untuk itu. Namun belum juga Herdman mulai bekerja penuh, suara sumbang langsung datang. Beberapa media besar Malaysia seperti The Star dan Malay Mail langsung mengangkat isu ini. Judul-judulnya terdengar halus, tapi kalau dibaca lebih dalam, nadanya tajam. Mereka mempertanyakan, kenapa Indonesia memilih pelatih asing? Apakah ini bentuk kepanikan? Apakah ini reaksi gagal lolos Piala Dunia 2026? Narasi yang dibangun seolah-olah Indonesia panik, Indonesia gagal, Indonesia tidak punya pelatih lokal berkualitas. Padahal faktanya, banyak negara besar justru berkembang karena berani belajar dari luar. Tapi disinilah masalahnya. Yang disorot bukan kualitas Herdman, yang diserang adalah keputusan. Komentar itu muncul bukan dari negara yang sedang stabil, tapi dari negara yang sepak bolanya sedang bermasalah besar. Nah, disinilah dramanya berubah arah. Saat Malaysia sibuk mengomentari Indonesia, FEM, Federasi Sepak Bola Malaysia, justru sedang berurusan dengan FIFA. Masalahnya bukan kecil. Dugaan dokumen naturalisasi palsu. Pemain kena larangan bermain hingga 12 bulan. Federasi kena sanksi dan denda. Reputasi sepak bola Malaysia jatuh di mata internasional. Supporter Malaysia sendiri marah, kecewa, frustrasi. Banyak yang merasa, kenapa federasi kami begini, tapi malah sibuk komentar ke negara lain. Tapi alih-alih fokus berbenah, sebagian media Malaysia justru menyangkal sanksi, menyebutnya hoax, mengklaim ini propaganda negatif. Disinilah publik ASEAN mulai melihat satu hal, ini bukan kritik, ini pengalihan isu. Ketika seseorang sedang bermasalah, lalu menunjuk kesalahan orang lain, biasanya ada satu alasan, menutupi kelemahan sendiri. Itulah yang dirasakan banyak netizen Indonesia dan ASEAN. Kritik Malaysia terhadap Herdman tidak membahas taktik, tidak membahas visi, tidak membahas sistem. Isinya hanya, kenapa Indonesia begini? Kenapa Indonesia begitu? Akhirnya, kata yang paling sering muncul adalah satu, nyinyir. Di tengah panasnya suasana, muncul sosok yang cukup mengejutkan, Madam Peng, tokoh sepak bola Thailand yang dikenal vokal, tegas, dan berpengaruh. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan satu hal penting. Sepak bola Segara Tenggara tidak akan maju kalau yang dilakukan hanya saling menjatuhkan. Ia menilai kritik Malaysia terhadap Indonesia tidak membangun, tidak relevan, tidak fokus pada sepak bola. Menurut Madam Peng, kalau Indonesia ingin maju dengan pelatih asing, itu hak mereka. Yang penting adalah proses dan prestasi. Secara tidak langsung, ini adalah tamparan halus untuk Malaysia. Dan kemudian datang suara dari dalam Timnas Indonesia sendiri. Oleh Romeni, striker Timnas Indonesia angkat bicara. Dalam video singkat yang viral, ia menyebut, John Herdman adalah pelatih yang tegas, punya prinsip taktik jelas, disiplin tinggi, tapi yang paling menarik adalah kalimat ini.
Kritik dari luang seringkali dibesar-besarkan oleh rival regional. Satu kalimat tapi maknanya dalam. Artinya jelas, ini bukan soal kualitas pelatih. Ini soal rivalitas dan gengsi. Indonesia dan Malaysia punya sejarah panjang. Di lapangan, duel panas. Tekanan tinggi, emosi supporter. Di luar lapangan, perang narasi, perang opini, perang gengsi. Penunjukan Herdman hanya pemantik. Api sebenarnya sudah lama ada. Dan media sosial memperbesar semuanya. Mari kita jujur, Indonesia sedang membangun sistem, berani ambil resiko, fokus jangka panjang. Malaysia sedang menghadapi sanksi, krisis kepercayaan, federasi disorot publik sendiri. Maka wajar jika banyak netizen bertanya, kenapa yang sibuk komentar justru yang sedang bermasalah? Drama ini belum selesai, komentar masih terus berdatangan, rivalitas masih panas. Tapi satu hal jelas, sepak bola tidak dibangun dari nyinyir. Sepak bola dibangun dari keberanian mengambil keputusan. John Herdman mungkin belum membuktikan apa-apa di Indonesia, tapi langkah Indonesia sudah jelas, maju. Pertanyaannya sekarang, siapa yang benar-benar ingin berkembang dan siapa yang hanya sibuk bicara? Sebuah perubahan besar yang datang bukan hanya dari satu keputusan, tapi dari visi. Visi yang jelas, tegas, dan berani. Inilah yang kini sedang dirasakan Timnas Indonesia setelah resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala. Belum lama diumumkan, tapi efeknya sudah mulai terasa. Bukan hanya di internal tim, bukan hanya di ruang ganti, tapi juga sampai ke pemain-pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Salah satu nama yang kini mencuat ke permukaan adalah Jason Cholt. Ya, Jason Cholt, pemain diaspora yang kini dikabarkan siap menjalani proses naturalisasi dan membela merah putih. Dan menariknya, keputusan besar ini tidak lepas dari satu faktor utama, kehadiran John Herdman. Simak sampai selesai. Penunjukan John Herdman bukanlah keputusan sembarangan. Ia bukan pelatih instan. Ia bukan nama yang dibesarkan oleh popularitas semata. Herdman adalah pelatih dengan rekam jejak membangun tim nasional dari nol, mengubah mentalitas pemain, dan membawa timnya bersaing di level dunia. Begitu Herdman diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia, satu pesan langsung terasa jelas. Indonesia sedang serius. Serius membangun tim, serius mengejar prestasi, dan serius menatap masa depan. Pesan inilah yang sampai ke telinga para pemain diaspora, termasuk Jason Cholt. Jason Cholt bukan nama sembarangan. Ia dikenal sebagai pemain dengan karakter kuat, fisik tangguh, dan disiplin tinggi. Gaya bermainnya mengandalkan intensitas, duel, dan pemahaman taktik, sesuatu yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia di level Asia. Namun, selama ini seperti banyak pemain keturunan lainnya, keputusan untuk membela Indonesia bukanlah hal mudah. Ada banyak pertimbangan. Apakah proyeknya jelas? Apakah pelatihnya kompeten? Apakah tim ini benar-benar ingin berkembang atau hanya solusi jangka pendek? Dan disinilah John Herdman mengubah segalanya. Menurut sumber internal, Jason Cholt semakin mantap memilih Timnas Indonesia setelah mengetahui visi dan rencana besar John Herdman. Bukan janji kosong, bukan sekedar kata-kata manis. Herdman datang dengan konsep yang jelas, sistem permainan modern, disiplin tinggi, target jangka pendek, menengah, dan panjang, serta pembangunan mental juara. Jason melihat proyek Timnas Indonesia di bawah John Herdman sangat jelas dan serius. Itu yang membuatnya yakin untuk berkomitmen penuh. Kalimat ini mungkin sederhana, tapi maknanya besar. Artinya, untuk pertama kalinya, Indonesia tidak hanya menarik pemain diaspora karena darah keturunan, tapi karena kepercayaan terhadap proyek sepak bola nasional. Satu hal yang paling dikenal dari John Herdman adalah kemampuannya membangun mental pemain. Ia bukan tipe pelatih yang hanya fokus pada taktik di papan strategi. Ia membangun kepercayaan diri, rasa bangga, dan identitas tim. Di bawah Herdman, pemain tahu apa perannya, apa targetnya, dan apa yang dipertaruhkan saat mengenakan jersey timnas. Karakter ini sangat cocok dengan Jason Cholt,
Pemain yang dikenal tidak setengah-setengah, pemain yang butuh sistem jelas untuk mengeluarkan potensi terbaiknya. Dari sisi administrasi, kabar baik juga datang. Proses naturalisasi Jason Cholt disebut berjalan lancar. PSSI dikabarkan telah menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Sementara itu, Jason sendiri menunjukkan sikap yang sangat kooperatif. Ia siap mengikuti seluruh tahapan sesuai regulasi. Tidak ada drama, tidak ada tarik ulur. Ini kembali menunjukkan satu hal penting. Keputusan ini lahir dari keyakinan, bukan paksaan. Jika naturalisasi Jason Cholt benar-benar rampung, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan yang sangat berarti, terutama untuk menghadapi agenda besar seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, FIFA Matchday. Kedalaman skuad akan meningkat, persaingan antar pemain semakin sehat, dan yang paling penting, kualitas tim naik satu level. Di sepak bola modern tidak cukup hanya mengandalkan semangat, dibutuhkan kualitas, pengalaman, dan mental kuat. Jason Cholt membawa semua itu. Kasus Jason Cholt ini bisa menjadi efek domino. Era John Herdman membuka mata banyak pemain keturunan bahwa Indonesia kini berbeda. Ini bukan lagi tim yang hanya numpang lewat di turnamen. Ini adalah tim yang sedang dibangun untuk bersaing. Dan ketika satu pemain diaspora berani mengambil langkah, pemain lain akan mulai berpikir, kalau dia yakin, mungkin ini memang waktunya. Publik Indonesia tentu berharap besar. Kombinasi pelatih berpengalaman seperti John Herdman dan pemain berkualitas seperti Jason Cholt dianggap sebagai formula ideal untuk membawa Timnas Indonesia naik kelas. Bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal identitas, kebanggaan, dan masa depan sepak bola Indonesia. Jadi, penunjukan John Herdman bukan sekedar mengganti pelatih. Ini adalah perubahan arah. Dan kesiapan Jason Cholt untuk dinaturalisasi adalah bukti awal bahwa arah itu mulai dipercaya. Jika semua berjalan sesuai rencana, kita mungkin sedang menyaksikan awal era baru Timnas Indonesia. Era yang lebih disiplin, era yang lebih modern, dan era yang lebih ditakuti lawan.